Bab 71 kita akan melihat. Dari aksennya, saya tidak berpikir dia orang lokal. Jory mencatat. Betulkah? Saat Charles mendengar bahwa dia bukan orang lokal, dia mencibir dan tidak lagi keberatan. Bawa aku padanya. Beraninya dia bertindak begitu berani di Jadeborough, wilayah kita. Dia pasti muak hidup. Bawa beberapa pria. Saya akan memastikan hari ini bahwa dia tidak meninggalkan kota ini hidup-hidup. Ayo pergi. Mengikuti perintahnya, semua pemuda di ruang pribadi mengambil botol bir dan bergegas keluar. Jonathan, bagaimanapun, hanya duduk di sana dengan acuh tak acuh dari awal hingga akhir seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Melihat itu, penghinaan di mata Emmeline meningkat. Apakah kamu tidak pergi? Charles bertanya, tiba-tiba menghentikan langkahnya dan mengalihkan pandangannya ke Jonathan meskipun telah mencapai pintu. Tidak, Jonathan menolak tanpa ragu sedikit pun. Ini sudah larut, jadi aku harus pulang. Aku tidak tertarik pada perkelahian antara beberapa anak berhidung ingus. Akui saja bahwa kamu takut. Mengapa Anda membuat alasan? Charles mencemooh setelah mendengar itu. Sungguh pengecut. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang Emmeline suka darimu. Lupakan, tetap di sini dan jadilah ayam jika kau takut. Semua orang, ikut denganku. Setelah mengatakan itu, dia menuju pintu bersama yang lain. Meskipun demikian, Jonathan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali, bahkan tidak bergerak untuk berdiri. Tinggalkan saja sendiri jika kamu ingin melakukannya. Aku tidak pergi. Emmeline tiba-tiba membentak ketika dia melihat bahwa dia masih tidak berguna seperti sebelumnya. Jenis orang yang paling saya benci dalam hidup saya adalah seseorang seperti dia, pemalu dan pengecut. Dia bahkan tidak terlihat seperti laki-laki. Lupakan dia, Emmeline. Dengan Charles di sini, semuanya akan baik-baik saja. Nana menahannya dan menatap Jonathan dengan tatapan dingin, matanya dipenuhi rasa tidak suka. Pria lemah dan tak bertulang seperti dia benar-benar menjijikkan. Tidak lama setelah kata-katanya jatuh, Jonathan melirik ke pintu dengan tenang dan bergumam, tidak perlu keluar lagi. Apa? Dalam sekejap, semua orang menyentakkan kepala mereka ke belakang dan menatapnya, tidak begitu memahami maksudnya. Mereka datang, Jonathan menjelaskan dengan lembut. Tepat ketika dia selesai berbicara, ledakan menggelegar membelah udara. Pintu kamar pribadi ditendang terbuka dari luar. Detik berikutnya, seorang pria gemuk mengintai dengan selusin antek. Begitu dia melangkah ke kamar, dia menendang perut Jory. Dengan pukulan itu, pria itu terlempar kembali ke tanah. Kenapa? Kamu masih ingin kabur, nak? Pria gemuk itu memegang dua buah kenari di tangannya yang terus dia kepalkan dan lepaskan. Dia memasang ekspresi angkuh di wajahnya. Itu dia, Tuan Goldberg. Si gendut sialan ini yang memukuliku. Jory menunjuk pria gemuk itu. Dia berjuang dari tanah sambil memegangi perutnya setelah ditendang ke tanah. Tamparan, hanya beberapa detik setelah kata-katanya terdengar, pria gemuk itu memukul wajahnya, menyebabkan darah menetes dari sudut mulutnya. Jaga mulutmu. Beraninya kamu. Ketika para pria muda yang baru saja minum melihat bahwa pria gemuk itu tidak menghormati mereka sedikit pun, emosi mereka melonjak. Dibantu oleh keberanian cair, mereka mengangkat botol bir di tangan mereka untuk menghancurkannya. Tapi sebelum mereka bisa melakukannya, mereka menatap moncong selusin senjata. Dalam sekejap, beberapa pemuda itu begitu ketakutan sehingga napas mereka tergagap. Bukankah banyak dari kalian yang akan melakukan kontak fisik denganku? Kenapa kamu berhenti? Pria gemuk itu mendengus saat melihat wajah mereka yang memucat ketakutan. Menatap mereka dengan jijik, dia mengangkat tangan dan mengayunkannya ke wajah pria yang paling dekat dengannya. Saat tamparan keras terdengar, sidik jari merah cerah langsung muncul di wajah pria itu. Sayangnya, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Nak, apakah kamu bersenang-senang dengan pacarmu sebelumnya di kamar kecil dan bahkan melakukan kontak fisik denganku? Ya. Pria gemuk itu melirik Jory. Salah satu anteknya segera mengangkat pistol di tangannya dan menjatuhkannya ke kepala Jory tanpa sepatah kata pun. Seketika, darah menyembur keluar dari kepala Jory dan mengalir di wajahnya. Omong kosong, kami telah mengalami pertandingan yang tangguh kali ini. Itu adalah pikiran pertama Charles. Kak, kamu dari geng mana? Beri aku petunjuk di sini, bukan? Menahan terornya, dia memaksa dirinya untuk tampil acuh tak acuh. Tidak lama setelah dia berbicara, pria gemuk itu menendang perutnya dengan keras, membuatnya berlutut.
Apakah saya mengatakan bahwa Anda bisa berbicara? Beraninya kamu. Charles menembakkan belati ke arahnya, amarah membara di matanya. Kamu melewati batas, brengsek. Anda bukan orang lokal, jadi bagaimana jika Anda punya senjata? Saya tidak percaya bahwa Anda berani menembak saya. Tandai kata-kataku bahwa kamu tidak akan pernah bisa keluar dari Jadeboro hidup-hidup jika kamu berani melukai sehelai rambut di kepalaku hari ini. Oh, kedengarannya kamu sangat kuat di Jadeboro. Pria gemuk itu mencibir, meliriknya. Tidak juga, desis Charles dengan gigi terkatup, tetapi memastikan bahwa Anda tidak dapat meninggalkan Jadeboro hidup-hidup bukanlah masalah besar. Karena Anda sekarang berada di kota ini, Anda pasti pernah mendengar tentang Fenrir Black, bukan? Fenrir Hitam. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki koneksi ke pihak berwenang dan triad di Jadeboro, dan hanya sedikit yang berani melawannya di seluruh kota. Selain itu, dikatakan bahwa dia adalah tangan kanan dari pria paling kejam di Jadeboro, Harrison Seymour, selain menjadi petarung terbaiknya. Dan Charles berkenalan dengannya. Setelah mendengar itu, sekelompok siswa langsung mengayunkan pandangan mereka ke arahnya. Secercah keheranan melintas di mata mereka. Meskipun mereka tidak mengenal Fenrir, mereka telah mendengar tentang dia. Siapa Fenrir Black? Aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Cemoohan tertulis di seluruh wajah pria gemuk itu, membuatnya sangat jelas bahwa dia tidak takut pada Fenrir. Tapi dari suaranya, sepertinya kamu agak berhubungan dengannya. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Hubungi dia sekarang dan minta dia datang. Saya akan melihat apakah dia berani menyodok hidungnya ke dalam urusan saya. Petik 2. Aku akan menahanmu untuk itu. Charles menghela napas lega ketika dia mendengar pria gemuk itu dengan sukarela mengizinkannya menelepon Fenrir. Selama aku bisa menelepon Fenrir, si gendut ini pasti tidak akan bisa keluar dari klub malam ini. Silakan dan lakukan panggilanmu. Pria gemuk itu melambaikan tangan meremehkan, sama sekali tidak peduli dengan Fenrir. Beberapa menit kemudian, panggilan masuk. Begitu panggilan itu dijawab, Charles berseru mendesak, "Halo, Tuan Fenrir. Apakah Anda di Jadeboro? Apa, Anda berada di klub malam surgawi? Itu hebat, Tuan Fenrir, saya di ruang VIP tertinggi No. 388. Beberapa pria menggangguku." Petik 2. Kemudian, dia menyembur, "Benarkah? Anda akan segera datang. Aku akan menunggumu kalau begitu." Karena itu, dia menutup telepon dan menatap pria gemuk di seberangnya dengan merendahkan. "Tunggu saja, kamu gendut. Fenrir akan segera datang, jadi kau mati." Dia menggeram. "Ah, benarkah?" Pria gemuk itu mendengus sekali lagi. Mengangkat tangannya agar anteknya menyalakan cerutu untuknya, dia mengepulkan asap ke wajah Charles. "Kita akan melihat." Bab 72 berlutut. Setelah beberapa menit berlalu, pintu kamar pribadi ditendang terbuka dengan keras. Seorang pria botak yang tampak mengancam dengan tato serigala buas di lehernya melangkah ke kamar pribadi. Begitu dia masuk, Charles dengan panik meratap, "Anda di sini, Tuan Fenrir. Siapa yang membuatmu berlutut di sini?" Ketika Fenrir melihat Charles berlutut sambil memegangi perutnya, dia mengerutkan kening dan mengalihkan pandangan ke kerumunan. Tatapannya terpaku pada pria gemuk itu, dia bertanya, "Apakah itu kamu, Fatih? Jadi bagaimana jika itu aku?" Pria gemuk itu menghela nafas, mengepulkan asap. "Apakah kamu tahu wilayah siapa ini? Apakah Anda memiliki keinginan mati bahwa Anda berani membuat masalah di wilayah saya?" Fenrir tidak sedikit pun takut meskipun selusin antek dengan senjata di tangan mereka berdiri di belakang pria gemuk itu. "Banyak orang mati di tangan saya selama bertahun-tahun, jadi tidak ada yang perlu ditakuti tentang beberapa senjata. Wilayahmu." Mendengar itu, pria gemuk itu mencemooh. Dengan ejekan terukir di wajahnya, dia berkomentar, "Saya hanya mendengar bahwa Jadeboro adalah wilayah Harrison Seymour. Kapan itu menjadi milikmu? Mengapa? Apakah dia saat ini tidak setuju bahwa Anda adalah hukum di kota ini sekarang?" Petik 2. Harrison Seymour. Ketika Fenrir mendengar nama itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. "Anda kenal Seymour? Bagaimana menurutmu?" Bahkan tanpa berkenan untuk meliriknya, pria gemuk itu mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Semenit kemudian, suara familiar Harrison terdengar dari telepon. "Apakah Anda mengalami masalah, Tuan Hernshaw?" Saat suaranya terdengar, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap.
Mungkin reputasi Fenrir sangat diakui, tetapi dibandingkan dengan Harrison, dia bukan apa-apa. Bagaimanapun, Harrison adalah raja lingkaran bawah tanah Jadeboroh yang tidak dimahkotai, dijuluki orang paling kejam di Jadeboroh. Dengan kata lain, seseorang mungkin dapat melarikan diri dengan nyawa yang utuh jika seseorang menyinggung keluarga Blackwood di Jadeboroh. Tetapi jika seseorang menyinggung Harrison, dia pasti akan mati dengan mengerikan tanpa ada yang tersisa untuk dikuburkan. Ya, aku mengalami beberapa masalah. Pria gemuk yang dikenal sebagai Pablo Hernshaw mengisap cerutunya sebelum menjelaskan sambil tertawa kecil. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa Jadeboroh adalah wilayahnya dan bahkan mengatakan bahwa saya tidak akan meninggalkan kota ini hidup-hidup jika saya berani membuat masalah di sini. Katakan, Tuan Seymour, apakah Jadeboroh wilayah Anda atau milik orang lain? Siapa orang itu? Suara Harrison berubah menjadi sangat dingin. Fenrir hitam. Pablo menjawab sambil terkekeh. Saat Fenrir mendengar suara Harrison dari ujung telepon yang lain, dia sangat terkejut sehingga kakinya lemas. Orang lain mungkin tidak mengenali suara itu, tetapi dia terlalu akrab dengannya. Tolong berikan telepon itu padanya. Menekan amarahnya, Harrison meminta Pablo untuk memberikan telepon ke Fenrir. Ketika Pablo menyerahkannya kepada Fenrir, dia menelepon ke speaker. Seymour, suara Fenrir bahkan bergetar saat dia berbicara. Apakah kamu muak dengan hidup, Fenrir? Tahukah Anda siapa Tuan Hernshaw? Dia mengunjungi Jadeboroh kali ini untuk berkolaborasi dengan saya dalam sebuah proyek yang bernilai beberapa ratus juta. Jika kamu merusak segalanya untukku, kamu tidak akan melihat matahari terbit besok. Seymour, Fenrir ingin membela diri, tapi Harrison sama sekali tidak memberinya kesempatan itu. Bunyi bip terdengar saat yang terakhir menutup telepon. Seketika, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada Fenrir, menyadari bahwa tangan pria yang menggenggam telepon itu sedikit gemetar. Fenrir, apakah Anda memiliki keputusan akhir di Jadeboroh, atau Harrison yang memiliki keputusan akhir? Pablo memandang Fenrir dengan senyuman meskipun ekspresi wajahnya provokatif. Tentu saja, ini Tuan Seymour. Fenrir membuat pilihannya dengan kecepatan kilat. Pengaruh saya di Jadeboroh memang besar, apalagi dengan koneksi saya ke pihak berwenang dan triad. Tapi apa itu penting? Bagaimana saya berani berhadapan langsung dengan Harrison? Itu hanya mencari kematian. Jika bukan karena dia, aku bukan siapa-siapa di Jadeboroh. Hernshaw, ini hanya salah paham. Itu hanya kesalahanku karena aku tidak tahu bahwa kita berdua berada di pihak yang sama. Dia memaksakan senyum di wajahnya yang pucat. Bagaimana dengan ini? Aku akan menenggak 3 gelas sebagai permintaan maaf. Setelah mengatakan itu, dia mengambil bir di atas meja. Tanpa basa-basi, dia menenggak 3 gelas berturut-turut. Setelah menghabiskan ketiga gelas itu, dia menoleh ke Pablo dan bertanya, apakah itu memuaskan, Tuan Hernshaw? Ya, Pablo mengangguk setuju karena Fenrir sangat menghormatinya. Bagaimana dengan ini? Selama kamu tidak ikut campur dalam masalah ini malam ini, aku akan melupakan semua kejadian tadi. Mendengar itu, Fenrir menghela napas lega. Aku hanya takut dia tidak mau berkompromi. Itu akan merepotkan, kalau begitu. Kemarilah, Charles. Dia kemudian memberi isyarat kepada Charles, memerintahkan, kemarilah dan minta maaf kepada Tuan Hernshaw. Fenrir. Charles memasang ekspresi sedih. Aku meneleponnya agar dia datang dan memberi pelajaran pada si gendut ini. Tanpa diduga, bukan hanya rencana saya yang gagal, tetapi saya bahkan harus meminta maaf kepada yang terakhir sebagai gantinya. Kemari. Saat melihat anak kecilnya, Fenrir menendang perutnya dan menjambak rambutnya, menyeretnya ke Pablo. Hernshaw, dia putra temanku, dan aku telah melihatnya tumbuh dewasa. Dia hanya menyinggung Anda karena dia tidak tahu lebih baik. Bisakah Anda membantu saya dan membiarkan dia lolos hari ini? Petik 2. Itu bukan masalah, Pablo melanjutkan, menatap Charles, tetapi dia harus bersujud di hadapanku sebagai permintaan maaf. Kalau begitu, aku akan melupakan kejadian hari ini. Tidak mungkin. Itulah reaksi pertama Charles setelah mendengar penetapannya. Apakah dia serius? Jika saya bersujud di hadapannya hari ini dan meminta maaf, bagaimana saya akan menunjukkan wajah saya di depan umum di masa depan? Dan bagaimana saya akan mengangkat kepala saya di sekolah?
Oh ya, Pablo menatapnya dengan dingin sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap Fenrir. Dengar, Fenrir, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi dia tidak mau bekerja sama. Berhenti mengatakan omong kosong. Mendengar ucapannya, Fenrir mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Charles, mengancam, apakah kamu akan berlutut atau tidak? Fenrir, melihat pistol diarahkan padanya, lutut Charles menjadi lemas. Belum pernah dia melihat pemandangan seperti itu dalam 20 tahun hidupnya yang aneh. Berlutut, Fenrir tidak repot-repot bercanda dengannya lagi tetapi langsung menendangnya. Charles langsung berlutut di depan Pablo. Ini lebih seperti itu. Ketika Pablo melihat Charles berlutut di depannya, dia mengisap cerutunya sambil menyeringai. Kemudian, dia mengepulkan asap ke wajah yang terakhir. Nak, buka matamu lebih lebar lain kali dan jauhi orang-orang yang tidak bisa kamu sakiti. Apakah Anda mendengar saya? Ya, Charles menggertakkan giginya saat dia tetap berlutut, rasa malu terlihat jelas di wajahnya. Ark, aku benar-benar dipermalukan hari ini. Saya tidak pernah berharap bahwa petinggi di mata saya, Fenrir, tidak akan menjadi siapa-siapa sebelum si gendut ini. Dan dia menyebut dirinya ikan besar. Dia bahkan lebih rendah dari seekor ikan. Kalau begitu, pergi dari sini. Begitu Pablo melambaikan tangan, Charles langsung meronta-ronta sambil memegangi perutnya. Menurunkan kepalanya, dia bergegas keluar dari pintu. Dia baru setengah jalan ketika Pablo menghentikan orang-orang di belakangnya. Aku bilang dia bisa pergi, tapi aku tidak bilang banyak dari kalian bisa melakukan hal yang sama. Setelah dia mengatakan itu, dia menunjuk pacar Sharon dan memerintahkan, patah kakinya dan lempar dia dari lantai 3. Bab 73 menurut dia siapa dia? Dipahami, saat perintah Pablo terdengar, beberapa antek Pablo menangkap Jory dan menyeretnya ke jendela. Setelah melihat itu, gadis-gadis di kamar pribadi sangat terpukul sehingga semua warna memudar dari wajah mereka. Itu menjadi 2 kali lipat untuk Jory, dan dia berteriak dengan mendesak, "Selamatkan aku, Tuan Goldberg." Namun, Charles bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, bahkan tidak repot-repot meliriknya. "Selamatkan dia, tidak bisakah dia mengatakan bahwa saya hampir tidak bisa menyelamatkan diri sekarang? Bagaimana saya akan menyelamatkannya?" Bang! Bang! 2 tembakan menembus udara, diikuti oleh lolongan kesakitan Jory. Pada saat yang sama, 2 lubang berdarah muncul di kakinya, membuatnya lumpuh total. Setelah itu, beberapa antek menjambak rambutnya seolah-olah dia adalah seekor anjing dan melemparkannya keluar jendela dari lantai 3. Semua orang yang hadir benar-benar terkejut pada adegan itu. Charles sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat pasi. Terlepas dari kesombongannya di depan Jonathan barusan, dia sebenarnya belum pernah menyaksikan kebrutalan seperti itu sepanjang hidupnya. Charles, aku takut." Nana meringkuk di belakangnya sambil mencengkeram ke mejanya, memperjelas bahwa dia ketakutan dengan pemandangan di depannya. Ini akan baik-baik saja." Charles menggenggam tangannya, tetap diam seperti patung. "Dia tidak bisa pergi. Dia harus tinggal dan menghiburku malam ini." Pablo menunjuk ke arah Sharon, membuatnya sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat. Dia dengan cemas menatap Charles dan memanggilnya, tetapi pria itu pura-pura tidak tahu dan mengalihkan pandangannya. "Dia juga harus tinggal." Pablo mengulurkan tangannya lagi dan menunjuk Nana, yang berada di belakang Charles. Mendengar itu, rasa takut menyelimuti Nana, dan dia mati-matian meringkuk di belakang Charles. "Tidak, dia pacarku." Karena segalanya telah menjadi seperti itu, Charles tidak bisa lagi berpura-pura tuli. Ekspresi Pablo berubah dingin. "Apakah kamu juga tidak ingin pergi?" "Tidak, aku." Charles memandang Fenrir dengan panik tertulis di seluruh wajahnya. Fenrir, sebaiknya Anda mendengarkan Tuan Hernshaw." Menatapnya dengan tatapan dingin, Fenrir menambahkan, "Kalau tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Anda melihat nasib teman Anda, bukan?" Petik 2. Saya. Dalam sekejap, wajah Charles berubah pucat. Dia tahu bahwa Fenrir tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya menjatuhkan tangan Nana. "Tahan dulu, Nana. Aku akan pulang dan meminta ayahku menyelamatkanmu." "Bagaimana kamu bisa melakukan ini, Charles?" Mata Nana menyala merah ketika dia mendengar dia meninggalkannya tanpa ragu sedikitpun. Dia menganga padanya tidak percaya. "Aku pacarnya. Namun,
Dia benar-benar menyerahkanku kepada pria lain. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Anda pikir saya tidak ingin menyelamatkan Anda? Aku juga ingin membawamu pergi, tetapi tidak bisakah kamu melihat bahwa aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sekarang? Charles mulai memaki, melihat merah. Keputusasaan langsung membanjiri wajah Nana. Ya Tuhan, apa aku benar-benar harus menghibur si gendut ini malam ini? Dia memandang semua orang di ruang pribadi, tetapi semua yang bertemu matanya menundukkan kepala dan berpura-pura seolah-olah mereka tidak melihat permintaan bantuannya. Lagi pula, tidak ada yang berani ikut campur pada saat seperti itu setelah menyaksikan pacar Sharon dilempar ke 3 lantai. Satu-satunya orang di sana yang tidak berusaha bersembunyi adalah Jonathan. Namun, dia tidak berencana untuk campur tangan. Lebih tepatnya, dia tidak ingin terlibat dalam urusan orang-orang ini. Namun terkadang, masalah datang mengetuk pintunya meskipun keinginannya bertentangan. Tepatnya, itu tidak mengetuk pintunya tapi pintu Emmeline. Pada suatu saat, Pablo melihat Emmeline, yang meringkuk di sofa. Matanya segera menyala, dan dia langsung menunjuk ke arahnya. Dia harus tinggal dan menghiburku malam ini. Aku sudah meniduri banyak wanita cantik, tapi aku belum pernah bersama orang seperti dia. Meskipun dia sengaja berpakaian dewasa, kepolosan di matanya bersinar seperti suar. Sangat jelas bahwa dia masih perawan. Tidak, Emmeline langsung panik saat melihat Pablo menunjuk ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan bingung, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang yang berani ikut campur. Namun demikian, dia bahkan tidak repot-repot menatap Jonathan, yakin bahwa dia tidak akan berani melakukan apapun karena dia adalah pecundang. Para pria, bawa mereka beberapa gadis yang saya tunjukkan sebelumnya ke kamar pribadi saya. Yang lain bisanya sekarang. Setelah menunjukkan gadis-gadis yang diinginkannya, Pablo melambaikan tangan dengan tidak sabar dan mengusir semua orang seolah-olah sedang mengusir lalat. Orang-orang lainnya sama sekali tidak jengkel meskipun kata-katanya. Sebaliknya, mereka secara kolektif menarik napas lega. Tapi saat mereka bergerak untuk pergi, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari sofa. Gemuk, apakah kamu meminta izinku sebelum mencuri pacarku tepat di depanku? Jonathan, yang tidak mengatakan sepatah kata pun, akhirnya berbicara. Well, aku tidak ingin terlibat, tapi si gendut sialan ini hanya harus mengarahkan pandangannya pada Emmeline. Jadi, saya tidak punya pilihan selain bersyafaat. Apa yang bisa saya lakukan ketika dia saudara perempuan Josephine? Kamu baru saja memanggilku apa, nak? Ketika Pablo mendengar itu, ekspresinya menjadi gelap dengan kecepatan kilat. Hal yang paling saya benci sepanjang hidup saya adalah memiliki seseorang yang memanggil saya gemuk. Itu kriptonite saya. Dalam sekejap, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Jonathan. 3 kata muncul di benak mereka, benar-benar idiot. Nana, terutama, semakin ditentang oleh Jonathan. Di matanya, yang bisa dia lakukan hanyalah meniup trompetnya sendiri tanpa menunjukkan apapun. Dia bahkan lebih buruk dari Charles, benar-benar bodoh. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang disukai Emmeline tentang dia. Aku memberimu waktu sebentar, Fatih. Sebaiknya kau menghilang dari pandanganku sebelum aku marah, gumam Jonathan, melirik Pablo dengan tenang. Oh, apa yang akan terjadi jika kamu marah? Pablo menatapnya dengan seringai, memandangnya seolah-olah dia bodoh. Seseorang akan mati. Apa yang baru saja Anda katakan? Mendengar jawaban Jonathan, Pablo bertingkah seolah itu adalah lelucon terbesar di dunia. Apakah aku salah dengar? Nak, bahkan Fenrir tidak berani mengatakan itu padaku. Kamu pikir kamu siapa? Ucapannya membuat wajah Fenrir terasa panas, dan dia merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar. Fenrir bukan siapa-siapa. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Jonathan cemberut, suaranya lembut. Apakah kamu mendengar itu, Fenrir? Pablo tidak bisa menahan tawa setelah mendengar itu. Fenrir, sepertinya kamu tidak melakukannya dengan baik di Jadeboroh. Bahkan seorang anak berhidung ingus berani meremehkanmu. Apakah kamu memiliki keinginan kematian, nak? Ekspresi Fenrir berubah drastis, berubah menjadi sangat muram. Itu adalah satu hal bahwa si gendut The Asterisk N ini meremehkanku karena dia memiliki Harrison yang mendukungnya, tapi menurut anak ini siapa dia? Beraninya dia memandang rendahku. Bab 74 dia dikutuk. Gemuk, aku selalu kurang sabar.
Mengabaikan Fenrir sama sekali, Jonathan memandang Pablo dengan acuh tak acuh, menyatakan, aku hanya memberimu waktu sebentar. Jika Anda masih di sini setelah 1 menit berlalu. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Pablo menatapnya seolah-olah dia adalah sandwich yang kurang piknik. Aku akan membuatmu menghilang selamanya. Ya Tuhan, dia telah kehilangan akal sehatnya. Dia telah pergi dari rockernya, iya. Seketika, semua orang di sana menatapnya seolah dia orang gila. Apakah dia tidak tahu membaca suasana sebelum berbicara besar? Dan tidak bisakah dia mengatakan betapa kuatnya lemak The Asterisk N ini? Bahkan Fenrir harus mundur di depannya, namun dia berani berbicara kepadanya sedemikian rupa ketika dia hanya mengendarai skuter listrik dan bahkan dikeluarkan dari dealer mobil. Apakah dia muak hidup? Kau akan membuatku menghilang selamanya. Ketika Pablo mendengar itu, dia menggandakan seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya menghilang selamanya. Petik 2. Dia tidak mengambil hati ancaman Jonathan tetapi menoleh ke Fenrir dan mengejek, Fenrir, anak ini sepertinya tidak takut padamu sama sekali. Apakah Anda benar-benar sekuat itu? Pada provokasi, ekspresi Fenrir semakin gelap. Menatap tajam ke arah Jonathan dengan muram, dia mengancam, Nak, aku tidak tahu dari mana datangnya keberanianmu sehingga kamu berani berbicara kepadaku dengan cara yang kurang ajar, tapi aku khawatir akan sulit bagimu untuk keluar dari sini, kamarnya hari ini. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan. Antek-anteknya di belakangnya segera bergegas maju, mengangkat senjata mereka dan mengarahkan mereka ke Jonathan. Patah kakinya dan lempar dia dari lantai 3. Fenrir melambaikan tangannya lagi, tidak ingin bercanda dengan Jonathan. Saya akan menggunakan tindakan praktis untuk menunjukkan kepada semua orang konsekuensi dari menyinggung saya di Jadeboroh. Fenrir, kamu takut pada Harrison, namun kamu tidak takut padaku. Jonathan menatapnya tanpa ekspresi. Dalam sekejap, Fenrir membeku dan menganggap padanya tak percaya. Apakah dia mengenal Tuan Seymour juga? Jangan tertipu olehnya, Tuan Fenrir. Dia suka menyombongkan diri, tapi dia orang yang tidak berguna. Saat itu, dia mengendarai skuter listrik lusuh ke dealer mobil untuk membeli Lamborghini dan akhirnya diusir. Charles menyatakan setelah memperhatikan bahwa Fenrir sedikit goyah, menjatuhkan Jonathan. Dan saat itulah Fenrir tiba-tiba menyadari bahwa dia hampir ditakuti oleh Jonathan. Beraninya kau mencoba menakutiku, Nak. Ekspresi Fenrir menjadi dingin. Mencoba menakutimu. Jonathan kemudian mencibir, apakah kamu layak untukku melakukannya? Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi repot-repot memikirkan Fenrir. Dia mengalihkan pandangannya ke Pablo dan menyatakan, gemuk, 1 menit telah berlalu, dan kesabaranku sudah habis. Ah, benarkah? Jadi, bagaimana kamu berencana membuatku menghilang selamanya? Pablo memandang Jonathan dengan seringai, sama sekali tidak mempercayainya. Dia tidak lebih dari orang bodoh yang mengendarai skuter listrik lusuh selain telah ditunjukkan pintu oleh sebuah perusahaan, namun dia berani menampilkan pertunjukan seperti itu di hadapanku. Kamu kenal Harrison? Ya. Sambil menatapnya dengan apatis, Jonathan berkomentar, telepon dia. Kamu kenal Harrison? Pablo mengangkat alis karena terkejut. Dari tampilannya, dia sepertinya benar-benar mengenal Harrison. Telepon dia dan katakan padanya bahwa aku hanya memberinya 10 menit. Dia akan muncul di hadapanku dalam 10 menit. Jika dia terlambat sedetik pun, dia tidak perlu datang lagi. Saat kata-kata Jonathan terdengar, keterkejutan membanjiri semua orang di sana. Tapi sedetik kemudian, seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak. Mereka semua memandang Jonathan seolah-olah dia memiliki sekrup yang longgar di kepalanya, sehingga mengucapkan pernyataan paling tidak masuk akal di dunia. Aku tidak mendengar sesuatu, kan? Apakah dia baru saja memberi perintah pada Harrison? Pablo menatap Jonathan dengan ejekan terukir di wajahnya seolah-olah dia sedang melihat seseorang di ambang kematian. Nak, apakah kamu tahu siapa dia? Bukan hanya dia, karena hampir semua orang di sana berbagi perasaan dengannya. Dia benar-benar gila bahwa dia berani memberi perintah pada Harrison. Apakah dia tahu siapa itu? Itu adalah pria paling kejam di Jadeboroh yang memiliki koneksi dengan pejabat pemerintah dan rekan-rekan ilegal mereka. Tak seorang pun di Jadeboroh berani menyinggung perasaannya. Bahkan 4 keluarga terkemuka di Jadeboroh tidak berani memerintahnya seperti ini.
Apa itu penting? Kamu hanya perlu mengulangi kata-kataku padanya, gumam Jonathan. Nak, kamu adalah orang paling berani yang pernah kulihat dalam 40 tahun hidupku. Pablo meliriknya dengan simpatik sebelum dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tak lama setelah itu, suara Harrison keluar dari telepon. Apakah masalahnya belum selesai, Tuan Hernshaw? Sudah teratasi, tapi sekarang saya mengalami masalah yang lebih besar. Setelah melemparkan tatapan mengejek kepada Jonathan, Pablo menjelaskan, saya bertemu seseorang, dan dia meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Apa itu? Dia berkata bahwa kamu akan muncul di hadapannya dalam 10 menit. Jika Anda bahkan terlambat sedetik, Anda tidak perlu datang lagi. Pablo menceritakan pesan Jonathan kepada Harrison kata demi kata. Ketika kata terakhir jatuh, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang menunggu Harrison untuk membuka tutupnya. Mereka semua bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan pada Jonathan. Akankah Harrison mematahkan kedua kakinya dan menggantungnya di jembatan di atas sungai Goda untuk dipanggang selama 3 hari 3 malam di bawah terik matahari? Atau akankah dia memotongnya menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke sungai Goda untuk memberi makan ikan? Atau mungkin dia akan menembaknya dan melemparkannya dari lantai 3. Mereka semua mulai membayangkan kematian Jonathan. Charles, terutama, memasang senyum sadis di wajahnya. Pacarnya, Nana, menatap Jonathan dengan kasihan. Ada jejak keengganan di matanya. Sementara aku membenci seseorang seperti dia, aku tidak pernah berpikir untuk membuatnya mati. Sebaliknya, Emmeline berpijar sampai-sampai dia gemetaran. Kenapa kau tidak bisa tetap menjadi gelandangan yang tidak berharga, Jonathan? Mengapa Anda harus mengadili kematian? Apakah Anda tidak tahu bahwa Harrison benar-benar akan membunuh Anda jika dia marah? Saat semua orang memandangnya dengan tatapan berbeda di mata mereka, Harrison, yang berada di ujung telepon, akhirnya menjawab, katakan padanya untuk menungguku. Juga, katakan padanya untuk memikirkan beberapa cara dia ingin mati. Pada saat itu, saya akan memilih satu dan mengirimnya melintasi jurang pemisah besar secara pribadi. Bunyi bip terdengar saat Harrison langsung menutup telepon. Begitu telepon terputus, Pablo akhirnya larut dalam tawa. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak setelah mendengar jawaban Harrison. Dia sudah selesai. Sungguh, dia dikutuk. Bahkan Charles, yang ingin segera keluar dari sana, tiba-tiba tidak ingin pergi lagi. Sebaliknya, dia ingin tinggal dan melihat bagaimana Jonathan akan menemui ajalnya nanti. Baiklah, Nana menghela napas panjang. Saya hanya tahu bahwa hasilnya akan seperti ini. Bagaimana orang seperti dia bisa mengenal Harrison? Beberapa orang mengatakan bahwa hanya orang-orang yang memiliki harga diri yang sangat rendah yang suka menggunakan metode seperti itu untuk menonjolkan keunggulan mereka, membesar-besarkan hal-hal, dan menggertak. Seseorang seperti dia pasti memiliki harga diri yang sangat rendah dalam hidup, bukan? Nak, Harrison memintamu untuk menunggunya. Sambil terkekeh, Pablo berkata kepada Jonathan, dia bahkan mengatakan bahwa kamu harus memikirkan beberapa cara kamu ingin mati. Pada saat itu, dia akan memilih satu dan mengirimmu melintasi jurang pemisah yang besar secara pribadi. Bab 75 Jatuhkan ke lututmu. Ketika Pablo mengatakan itu, semua orang di sana memandang Jonathan dengan tatapan mengejek di mata mereka. Mereka tampaknya menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menemui kematiannya. Namun, Jonathan tetap tidak terpengaruh. Dia hanya menjawab dengan tenang, aku akan menunggunya. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi. Waktu perlahan berlalu. 10 menit terasa sangat lama, jadi Pablo menarik pacar Jory ke dalam pelukannya sambil menunggu Harrison. Tangannya menjelajahi seluruh tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangannya. Sementara itu, teman-teman Jory bersikap seolah-olah tidak melihat apa-apa. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan bahkan tidak berani menatapnya. Adapun pacar Charles, Nana, kilatan kesedihan melintas di matanya. Jory baru saja dilempar ke 3 lantai oleh si gendut itu, dan masih belum pasti apakah dia masih hidup, tapi pacarnya sekarang juga diraba-raba. Sayangnya, tidak ada temannya yang berani terlibat dalam masalah ini. Saat dia menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan matanya, rasa putus asa tak terhindarkan menggenang di dalam dirinya. Bukankah kesulitan pacar Jory justru nasib yang menungguku nanti? Mengingat bagaimana Charles meninggalkannya sebelumnya,
Perasaan putus asa menyelimuti dirinya. 10 menit, tidak lebih atau kurang sedetik. Saat detik terakhir berlalu, Jonathan tiba-tiba membuka matanya. 10 menit sudah habis. Terus, Pablo menghentikan gerakan tangannya di atas tubuh pacar Jory. Menatapnya dengan mencibir, dia berkata, "Nak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku telah menunggu waktu untuk berlalu? Saya menunggu untuk melihat bagaimana Anda akan mati." Dia bukan satu-satunya, karena hampir semua orang di sana menunggu untuk melihat bagaimana Jonathan akan menggigit debu. Tidak perlu menunggu lagi. Setelah mendengar itu, Jonathan dengan tenang berdiri. "Aku sudah mengatakan bahwa dia tidak perlu datang dan menemuiku lagi jika dia terlambat sedetik pun. Waktu sudah habis sekarang, jadi sudah terlambat bahkan jika dia datang." Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah maju. Tepat pada saat itu, pintu kamar pribadi ditendang terbuka dari luar tanpa peringatan. Segera setelah itu, Harrison mengintai dengan ekspresi muram. Di belakangnya membuntuti selusin antek berjas hitam, memegang senjata di tangan mereka. Mereka segera menarik senjata mereka saat melangkah ke kamar pribadi dan mengepung semua orang di sana. Harrison benar-benar datang. Saat melihat pria itu, ekspresi hampir semua orang di sana berubah drastis. Reputasi memang sangat penting, karena semua orang tahu betul orang seperti apa Harrison itu. Siapapun yang menyakitinya akan menemui kematian yang mengerikan. Seymour, Fenrir segera melangkah maju dan membungkuk hormat, menyapa Harrison begitu dia masuk. Harrison, bagaimanapun, tidak meliriknya sedikitpun. Pria itu hanya mendengus dan menuntut dengan ekspresi gelap, "Siapa yang menyuruhku datang dalam 10 menit untuk menemuinya? Aku di sini. Di mana dia?" Dalam sekejap, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Jonathan. Ejekan, penghinaan, dan cemoohan bersinar di mata mereka. Tentang semua orang di sana hanya ada satu pikiran di benak mereka saat itu, dia sudah mati. Anehnya, mereka tidak bisa melihat sedikit pun kepanikan di wajah Jonathan. Sebaliknya, dia melirik Harrison dengan acuh tak acuh dan menyatakan, "Itu aku." Harrison hanya menemukan suara itu agak akrab, tetapi begitu dia mengalihkan pandangannya, kakinya menjadi lemah. Terhuyung-huyung di kakinya, dia hampir jatuh berlutut. Tuan Goldstein, pikirannya kosong, karena tidak pernah ia menyangka bahwa orang yang ingin bertemu dengannya adalah Jonathan. "Anda sangat berani, Tuan Seymour." Menatapnya dengan dingin, Jonathan menegaskan, "Saya mengatakan bahwa saya hanya memberi Anda 10 menit, menjelaskan bahwa Anda tidak perlu datang dan menemui saya lagi jika Anda terlambat sedetik pun. 10 menit telah berlalu sekarang. Seberapa terlambat kamu?" Petik 2. Goldstein, aku, sambil menelan ludah, Harrison baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Goldstein, aku tidak tahu bahwa kamulah yang ingin bertemu denganku. Jika aku tahu, aku pasti tidak akan berani terlambat sedetik pun. Siapa dia? Dia Asura, satu-satunya Tuhan di hatiku. Jika saya tahu bahwa dia ingin melihat saya tidak akan berani terlambat sedetik pun. Pada saat itu, semua orang di ruang pribadi tercengang. Mereka ternganga pada Harrison, yang berlutut di tanah, pikiran mereka kosong. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah ada masalah dengan penglihatan mereka. Harrison Seymour, pria paling kejam di Jadeborough, sebenarnya berlutut di depannya. Bagaimana ini mungkin? Seymour, apakah kamu mabuk? Pablo mau tak mau bertanya pada pemandangan yang terbentang di hadapannya. Sejauh yang saya ingat, selalu orang lain yang berlutut di hadapannya. Dia tidak pernah berlutut di depan siapapun. Orang yang kejam seperti dia tidak akan pernah berlutut, bahkan di bawah todongan senjata. Lagi pula, apa hal terpenting bagi orang-orang di lingkaran bawah tanah seperti kita? Harga diri. Kami selalu menjaga martabat kami bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia benar-benar berlutut di depan anak berhidung ingus ini tanpa sepatah kata pun. Bagaimana dia akan memiliki otoritas di Jadeborough jika ini keluar? Diam. Harrison menyentakkan kepalanya ke belakang dan memelototinya dengan tatapan membunuh di matanya. Itu langsung membuat Pablo bergidik ketakutan, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, Harrison tidak diragukan lagi adalah lambang pria paling kejam di Jadeborough. Tatapan di matanya itu juga membuat sekelompok orang yang telah melamun di tempat kejadian kembali ke kenyataan. Itu benar,
Kami tidak bermimpi atau melihat sesuatu. Dia benar-benar berlutut di hadapan Jonathan. Saya sangat tidak puas dengan kinerja Anda. Jonathan melirik Harrison dengan acuh tak acuh. Tetapi hanya dengan pandangan sekilas itu, ketakutan yang begitu besar menyerang Harrison sehingga dia memucat. Tanpa basa-basi lagi, dia mengangkat tangannya dan memukul wajahnya sendiri. Dengan tamparan itu, cetakan telapak tangan merah cerah segera muncul di wajahnya. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang, Tuan Goldstein? Pukulan itu bukan hanya fisik, tetapi juga tamparan di wajah semua orang di sana. Mereka semua telah mengejek Jonathan sebelumnya dan membayangkan kematiannya yang mengerikan, tetapi Harrison hanya berlutut di depan pria itu. Apa yang terjadi di sini, Tuan Seymour? Fenrir, yang berdiri di belakang Harrison, menjadi kaku. Instingnya berteriak padanya bahwa Jonathan sangat berbahaya, karena dia belum pernah melihat Harrison berlutut di hadapan seseorang yang begitu rendah hati sejak dia berjanji setia kepada pria itu. Berlutut, Harrison memerintahkan tanpa menoleh ke belakang. Seymour, Fenrir akan berbicara lebih jauh, tetapi Harrison memotongnya. Berlututlah jika kamu tidak ingin mati. Bab 76 Aku tidak pernah membual gedebuk. Tanpa sepatah kata pun, Fenrir berlutut di depan Jonathan tanpa ragu. Dia bahkan tidak berani menanyakan alasannya. Pada saat itu, seluruh ruangan menjadi sunyi seperti kuburan, tidak ada suara intip yang terdengar. Itu begitu hening sehingga orang bisa mendengar suara napas keras dan jelas. Tidak ada yang berani mengajukan satu pertanyaan pun, apalagi menanyakan alasannya. Apakah Fenrir kuat? Ya, dia memiliki koneksi ke pejabat pemerintah dan rekan-rekan ilegal mereka, selain menjadi pejuang utama Harrison. Banyak orang menemui ajalnya di tangannya, dan hanya sedikit orang yang berani melawannya di Jadeboroh. Tapi sekarang, dia berlutut di depan Jonathan, bahkan tidak berani bertanya kenapa. Dan bagaimana dengan Harrison? Dia bahkan lebih kuat, pria paling kejam di Jadeboroh dan raja sejati lingkaran bawah tanah di kota. Di depannya, Fenrir bahkan tidak berani membalas. Tapi tetap saja, dia berlutut di depan Jonathan dengan patuh dan bahkan begitu terpukul oleh pandangan pria itu sehingga dia menamparkan dirinya sendiri. Kemudian, dia bahkan bertanya apakah dia merasa lebih baik. Adegan itu benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Emmeline, terutama, ternganga pada semua yang terbentang di depan matanya dengan tidak percaya. Dia sangat terkejut sehingga tangannya terbang ke mulutnya. Apakah ini masih Jonathan yang kukenal? Gelandangan tak berharga yang bergantung pada keluarga Smith untuk mendukungnya selama setahun penuh. Apakah dia temanmu? Jonathan menunjuk Pablo di sofa. Tidak, Harrison segera menyangkalnya tanpa penundaan sedetik pun. Dia adalah mitra kolaborasi saya pada proyek tertentu. Apakah dia yang menyinggungmu? Tidak tepat, Jonathan menggelengkan kepalanya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melakukan apapun yang menyinggung saya karena apapun yang dia lakukan pada Charles dan Jory bukan urusan saya. Saya tidak pernah menjadi orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Namun, dia seharusnya tidak mengarahkan pandangannya pada Emmeline. Sementara aku sangat membencinya, dia tetap saudara perempuan Josephine pada akhirnya. Tidak masalah jika saya menolaknya, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan orang lain mengganggunya. Dia baru saja merusak moodku, jawab Jonathan enteng. Saya tahu apa yang harus dilakukan, Tuan Goldstein. Ketika Harrison mendengar itu, ekspresinya menjadi dingin. Beralih ke Pablo, dia menyatakan, maaf, Tuan Hernshaw. Apa maksud Anda dengan itu, Tuan Seymour? Wajah Pablo langsung menjadi gelap melihat ekspresi keras pria itu. Satu-satunya alasan saya berani begitu ceroboh di Jadeboroh adalah semua berkat reputasinya. Di kota ini, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, apalagi tidak menghormatinya. Tapi jika dia bergerak melawanku, siapa lagi di Jadeboroh yang bisa melindungiku? Tidak banyak, hanya saja Anda secara alami harus membayar harganya setelah merusak suasana hati Tuan Goldstein. Mengamatinya dengan dingin, Harrison memerintahkan, "Hai, potong anggota tubuhnya dan lempar dia dari lantai 3. Dimengerti, Tuan Seymour." Begitu perintah dari Harrison itu jatuh, selusin antek di belakangnya bergerak maju untuk segera bertindak. Melihat itu, beberapa antek di belakang Pablo sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengintip. Harrison menugaskan mereka untuk melindungi Pablo, jadi sekarang pria itu sendiri yang berbicara, tidak ada dari mereka yang berani ikut campur.
Bagaimana kamu bisa begitu saja menyerangku, Harrison? Ketika Pablo mendengar itu, ekspresinya berubah drastis. Dia dengan panik memekik, jangan lupa bahwa ada kolaborasi bisnis senilai beberapa ratus juta di antara kita. Jika Anda berani bergerak melawan saya, bisnis akan keluar dari meja. Petik 2. Jadilah, Harrison sama sekali tidak khawatir. Apa yang hanya beberapa ratus juta dibandingkan dengan Asura? Bahkan jika itu beberapa miliar, saya tidak akan berani melawannya. Seymour, saya tidak akan mengambil 1 sen pun dari keuntungan jika Anda membiarkan saya pergi. Saya akan memberi Anda semua keuntungan dari proyek ini, seluruh 500 juta. Apakah itu bisa diterima oleh Anda? Pada saat itu, Pablo secara alami menyadari bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik untuknya. Lagi pula, Harrison telah menjelaskan bahwa dia berbalik padanya. Kamu masih tidak mengerti maksudku. Mengenai dia dengan ekspresi dingin di wajahnya, Harrison mengklarifikasi, ini bukan masalah uang tetapi fakta bahwa Anda merusak suasana hati Tuan Goldstein. Apakah kamu paham sekarang? Godaan 500 juta memang memikat, tapi apakah saya berani menerimanya? Bahkan jika saya punya nyali untuk melakukannya, apakah saya akan hidup untuk menghabiskan uang? Maaf, Tuan Goldstein, saya salah. Dalam sekejap, pemahaman muncul di Pablo. Dia langsung berlutut di depan Jonathan. Aku tahu ini semua salahku. Semua yang saya katakan sebelumnya hanyalah omong kosong belaka. Tolong lepaskan aku. Selama Anda melakukannya, saya akan segera mentransfer 500 juta kepada Anda. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti arti dari ucapan Jonathan, jika kamu masih di sini setelah 1 menit berlalu, aku akan membuatmu menghilang selamanya. Itu bukan lelucon. Sebaliknya, dia benar-benar serius. Sudah terlambat bahwa Anda baru menyadari kesalahan cara Anda sekarang. Meliriknya tanpa ekspresi, Jonathan bergumam, aku tidak menarik kembali kata-kataku. Goldstein, tanggapannya sangat menakutkan Pablo sehingga pria itu lemas di tanah. Dia buru-buru maju dan memeluk kaki Jonathan, meratap begitu menyedihkan hingga wajahnya penuh ingus. Saya mohon, Tuan Goldstein, tolong lepaskan aku. Sayangnya, bahkan sebelum dia selesai berbicara, beberapa antek melangkah maju dari belakang Harrison dan mengeluarkan senjata mereka. Bang, bang, detik berikutnya, 2 tembakan membelah udara. Raungan kesakitan Pablo langsung bergema di seluruh ruangan. Lepaskan dia agar dia tidak menghalangi jalan ke sini. Harrison melambaikan tangan dengan tidak sabar, mengabaikannya seolah-olah sedang memukul lalat. Dimengerti, Tuan Seymour. Mengikuti perintah itu, beberapa antek meraih tubuh gemuk Pablo dan berjalan menuju jendela. Dalam waktu singkat, bunyi gedebuk teredam terdengar, dan seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Charles terguncang seperti daun setelah menyaksikan pergantian peristiwa yang terjadi tepat di depan matanya. Mengingat ucapan cemoohan dan ejekannya terhadap Jonathan sebelumnya, dia diliputi oleh keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Ya Tuhan, kenapa aku membuka mulutku lebih awal? Tetapi ketika dia dilanda teror, khawatir tentang pembalasan Jonathan, dia memperhatikan bahwa pria itu bahkan tidak memandangnya sekalipun. Goldstein, apakah ada hal lain yang Anda ingin saya tangani untuk Anda? Harrison memandang Jonathan dengan hati-hati setelah Pablo terlempar ke bawah. Mendengar itu, saraf Charles langsung tegang. Wajahnya juga menjadi pucat. Omong kosong, saya mati. Aku benar-benar selesai untuk kali ini. Saat akhir Pablo melintas di benaknya, dia terhuyung-huyung di ambang kencing celananya. Tidak, Jonathan menggelengkan kepalanya. Ini sudah larut, jadi aku harus pulang untuk istirahat. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke Emmeline dan berkata, ayo pulang. Hah, Emmeline sangat terkejut mendengarnya sebelum dia dengan cepat mengumpulkan akalnya tentang dia. Oh baiklah. Saya akan mengantar Anda berdua pulang, Tuan Goldstein. Harrison buru-buru bergegas ke depan untuk membukakan pintu bagi mereka. Tidak apa-apa. Sambil menggelengkan kepalanya, Jonathan berjalan keluar dari kamar pribadi. Ketika dia setengah jalan, dia tiba-tiba berbalik ke sekelompok siswa di belakangnya dan menegaskan, oh ya, saya tidak pernah suka menyombongkan diri. Ketika saya mengatakan sesuatu, saya akan memastikan bahwa itu menjadi kenyataan. Bab 77 Jangan memberitahu kakakmu. Keheningan total menguasai seluruh ruangan pribadi.
Semua orang di ruangan itu menjadi merah padam setelah mendengar ucapan Jonathan. Nana, terutama, dicengkeram oleh keinginan untuk merangkak ke dalam lubang. Fiuh. Fenrir menghela napas lega ketika Jonathan pergi. Hal pertama yang dia lakukan setelah berdiri adalah menamparkan wajah Charles. Kamu, apakah kamu tahu bahwa kamu hampir membunuhku? Petik 2. Pukulan itu membuat Charles tersandung kakinya dan hampir jatuh ke tanah. Fenrir? Aku Charles menutupi wajahnya dengan tangan, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Potong omong kosong itu. Mulai hari ini, jangan pernah menyebut namaku di luar sana lagi. Jika saya mengetahui bahwa Anda menggunakan nama saya di mana saja di Jadeboroh, saya akan mematahkan kaki Anda. Setelah mengatakan itu, Fenrir mendorong pintu hingga terbuka dan pergi tanpa meliriknya lagi. Ketika dia turun, dia kebetulan bertemu Harrison, yang baru saja melihat Jonathan ke mobilnya. Saat dia melihat pria itu, dia dengan cepat bertindak seperti budak dan bertanya, "Tuan Seymour, apa sebenarnya identitas Tuan Goldstein?" Dia tidak berani bertanya kapan orang lain ada di sana sekarang. Karena tidak ada seorang pun saat itu, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menyuarakan pertanyaan yang bermain di benaknya. "Kamu tidak layak untuk mengetahui identitasnya." Menatapnya dengan tatapan dingin, Harrison menambahkan, "Anda hanya perlu tahu bahwa kematian pasti menunggu semua orang yang menyakitinya. Bahkan aku akan dihukum jika aku menyinggung perasaannya, apalagi kamu. Anda tahu tentang keluarga Blackwood, bukan? Pengaruh mereka di Jadeboroh sangat besar, bukan? Tapi tetap saja, mereka akhirnya diusir dari kota setelah menyinggung perasaannya." Seymour, apa maksudmu dia adalah orang yang mengusir keluarga Blackwood dari Jadeboroh? Dalam sekejap, penglihatan Fenrir menjadi hitam, dan dia berkeringat dingin. "Saya pernah mendengar bahwa beberapa ikan besar datang ke Jadeboroh beberapa hari yang lalu. Kekuatan dan pengaruhnya begitu besar sehingga keluarga Blackwood di Jadeboroh tidak lebih dari seekor anjing di depannya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan berubah menjadi seorang pria muda yang baru berusia 20-an. Maka, seluruh bencana berakhir dengan kepergian Jonathan." Duduk di dalam mobil, Emmeline tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Jonathan. Sangat sulit untuk mengasimilasi gelandangan yang tidak berharga dari 3 tahun lalu dengan Goldstein, yang membuat Harrison berlutut di depannya. Lagi pula, siapa Jonathan? Dia pecundang. Saat itu, jika bukan karena keluarga Smith yang mendukungnya selama setahun penuh, dia mungkin akan kelaparan di jalanan berabad-abad yang lalu. Tapi jika itu benar, mengapa Harrison berlutut padanya? Bahkan saya pernah mendengar tentang pria itu, dan dia adalah karakter yang biadab. Dikabarkan bahwa lusinan orang tewas di tangannya, jumlahnya mencapai setidaknya 100. "Tanyakan saja apa yang ada di pikiranmu," gumam Jonathan, tatapan sembunyi-sembunyi Emmeline membuatnya gila. Siapa kamu?" Emmeline menyuarakan pertanyaannya sambil menggigit bibirnya. "Aku kakak iparmu," jawab Jonathan santai. "Tidak, bukan itu maksudku." Emmeline menjadi sangat panik. "Saya tahu, Anda ingin bertanya mengapa Harrison berlutut di depan saya, bukan?" Jonathan berkomentar, meliriknya dengan acuh tak acuh. "Ya," Emmeline buru-buru mengangguk. "Jika aku tidak mempertimbangkan kehadiranmu, dia mungkin tidak akan bisa menenangkanku bahkan jika dia berlutut hari ini," kata Jonathan santai. "Apakah jatuh berlutut ada gunanya dalam menyelesaikan masalah? Jika bukan karena aku berada di sana hari ini, dia pasti sudah dinodai oleh si gendut sialan itu." Bagaimana kamu?" Suara Emmeline tiba-tiba menjadi panik ketika dia mendengar itu. "Jika dia mengatakan ini kepada saya di masa lalu, saya pasti akan memberinya tatapan menghina dan bahkan membuat beberapa cemoohan. Sekarang, bagaimanapun, saya tidak berani melakukan itu lagi. Lagi pula, aku secara pribadi menyaksikan bagaimana si gendut itu dilempar dari lantai 3 dengan perintah darinya. Apakah Anda mencoba bertanya apa yang sebenarnya saya alami dalam 3 tahun terakhir sehingga saya tampaknya menjadi orang yang sama sekali berbeda?" Melihat ekspresi bingungnya, Jonathan dengan tenang menegaskan, "Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan semua yang telah aku lalui selama 3 tahun terakhir. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa orang yang saya 3 tahun lalu telah meninggal. Mulai hari ini, saya tidak akan mengizinkan siapapun untuk memilih keluarga Smith lagi. Tapi jika kalian semua masih ingin memperlakukanku sama seperti 3 tahun lalu,
aku tidak keberatan keluarga Smith menghilang dari muka bumi ini. Jika bukan karena Josephine, keluarga Smith pasti sudah lama mati hanya karena cara mereka memperlakukanku saat itu. Jonathan, kamu. Hati Emmeline tergerak saat mendengar itu, dan dia menatapnya dengan ketakutan. Saat ingatan tentang dia yang mencabik-cabiknya saat itu melintas di benaknya, rasa takut menyelimuti dirinya. Kamu tidak perlu takut, karena aku tidak akan melakukan apapun padamu. Memberinya tatapan acuh tak acuh, Jonathan memerintahkan, berpura-puralah seolah-olah tidak ada yang terjadi ketika kita tiba di rumah. Jangan beritahu adikmu tentang itu. Petik 2. Dipahami. Emmeline mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu, aku juga tidak akan berani memberitahu Josephine tentang hal itu. 20 menit kemudian, mobil berhenti di depan Villano. Yang mengejutkan Jonathan, ada beberapa penjaga di depan mansion. Mereka berdiri di kedua sisi mansion dengan senjata di tangan mereka. Begitu mereka melihat Jonathan, mereka buru-buru mengangkat tangan dan memberi hormat kepadanya. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Jonathan bertanya dengan cemberut. Mes, Yarrow mengirim kami. Dia mengatakan Anda seorang penduduk terhormat, dengan demikian, secara khusus menugaskan kami untuk berjaga-jaga di sini. Seorang penjaga dengan cepat menjawab. Kalian semua dapat kembali ke pos kalian. Jonathan melambaikan tangan menolak. Aku tidak membutuhkanmu untuk berjaga-jaga di sini. Pencuri rata-rata mungkin tidak akan bisa melewati gerbang Villano. Sebaliknya, jika penyusup adalah musuhku yang mengetahui identitasku, mereka tidak akan bisa melakukan apapun hanya dengan mereka berdua. Tapi Mes Yarrow, penjaga itu ingin berbicara lebih jauh, namun Jonathan memotongnya. Katakan padanya bahwa akulah yang memecat kalian berdua. Jika dia keberatan, dia bisa datang dan mencariku. Dipahami, kedua penjaga berbagi pandangan sebelum mereka pergi tanpa daya. Adegan di depan Emmeline itu sangat mengejutkannya. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan berasumsi bahwa kedua penjaga itu adalah figuran yang disewa Jonathan untuk tampil bersamanya. Namun, dia tidak berani menyembunyikan sedikit pun keraguan setelah menyaksikan betapa ketakutan Harrison dengan pandangan sekilas dari pria yang dia jatuhkan berlutut di kamar pribadi. Sebaliknya, dia bahkan samar-samar merasa bahwa itu tidak luar biasa. Sudah lewat jam 10 malam ketika mereka tiba di rumah. Biasanya, Josephine sudah pergi tidur sejak lama. Tanpa diduga, dia tidak hanya tidak tidur malam itu, tetapi dia bahkan menonton televisi di ruang tamu. Ketika dia melihat mereka berdua memasuki rumah, dia dengan santai mengalihkan pandangannya ke mereka. Kamu kembali. Bab 78 Wanita cantik pandai menggoda pria. Ya, Jonathan mengangguk sebelum berseru kaget. Kenapa kamu tidak di tempat tidur? Aku belum merasa mengantuk. Terlepas dari kata-katanya, mata merah Josephine mengkhianatinya. Jelas sekali bahwa dia tidak hanya mengantuk, tetapi juga sangat mengantuk. Kemudian, dia menoleh ke Emmeline dan bertanya, bagaimana pesta ulang tahunnya? Apakah kamu bersenang-senang? Itu baik-baik saja. Melirik Jonathan dengan perasaan bersalah, Emmeline melesat ke lantai 2 seolah-olah anjing-anjing neraka menggigit tumitnya. Aku lelah, jadi aku akan tidur dulu. Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri. Ada apa dengan dia? Josephine menatap Jonathan dengan alis berkerut saat melihat reaksi Emmeline yang tidak biasa. Apakah kamu mengendarainya dengan kasar? Tentu saja tidak. Jonathan memasang ekspresi putus asa. Dia hanya sedikit sedih setelah diremehkan oleh teman-temannya di pesta ulang tahun. Tapi kenapa aku merasa dia takut padamu? Josephine dengan tanggap memperhatikan perilaku Emmeline yang tidak biasa. Dalam keadaan biasa, dia pasti akan berdiri di hadapannya. Namun, ketika mereka pulang hari ini, dia berdiri di belakangnya dengan tegang seolah-olah dia tidak berani berdiri di depannya. Itu pasti tipuan cahaya. Jonathan mengubah topik pembicaraan dengan senyuman, berkata, sudah larut, sayang. Mengapa kita tidak kembali ke kamar dan tidur? Siapa yang mau tidur denganmu? Josephine memberinya tatapan tajam. Aku menunggumu karena ada yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Duduk di sampingnya, Jonathan dengan ringan menghirup aroma memikat yang tercium darinya. Pesta tahunan Smith Group akan diadakan lusa. Aku harus membuat persiapan untuk itu di kantor besok, jadi aku tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah untuk kakek dan nenek. Anda melakukannya sebagai gantinya. Saat Josephine mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya.
Ada 100.000 di kartu ini. PIN adalah hari ulang tahunku. Pilih hadiah dan berikan kepada mereka selama pesta tahunan. Petik 2. Aku berencana menggunakan uang ini untuk menyewa rumah besar di Edenic Heights, tapi karena itu tidak perlu sekarang, sangat cocok untuk membeli hadiah untuk pesta tahunan perusahaan. Ah, sudah waktunya untuk pesta tahunan. Pesta tahunan grup Smith adalah acara besar setiap tahun, sedemikian rupa sehingga mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa itu adalah beberapa perusahaan yang terdaftar. Namun kenyataannya, keluarga Smith hanyalah keluarga kelas 3 di Jadeborough, jauh dari 4 keluarga terkemuka. Meskipun begitu, skala pesta tahunan mereka setiap tahun setara dengan keluarga kelas atas. Setiap keturunan keluarga harus menyiapkan hadiah untuk patriark dan matriark keluarga Smith selama pesta tahunan. Lebih jauh lagi, itu juga tidak terlalu murah karena anggota keluarga Smith membuat perbandingan di balik pintu tertutup. Yang hadiahnya lebih mahal akan dihargai, sedangkan siapa yang murah akan ditertawakan. Hadiah yang disiapkan Josephine setiap tahun tidak terlalu mahal, biasanya hanya 10 atau 20 ribu. Mengapa dia menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli hadiah tahun ini? Saya tidak membutuhkan kartu ini. Saya punya uang, jadi saya akan pergi dan membeli hadiah besok. Jonathan mengembalikan kartu bank itu kepada Josephine sambil memikirkan hadiah yang pantas. Hentikan tindakan itu. Saya tahu lebih baik daripada siapapun apakah Anda punya uang. Josephine tidak mengambil kartu itu. Sebagai gantinya, dia menoleh ke Jonathan dan mendesak, beli saja hadiah sekitar 100 ribu, tetapi jangan katakan bahwa aku menyuruhmu membelinya. Sebaliknya, katakan bahwa Anda menyiapkannya. Petik 2. Itu adalah motif utamanya. Dulu, dia selalu menjadi sasaran kritik setiap kali menemaniku menghadiri pesta tahunan perusahaan. Tapi itu tidak bisa dihindari karena dia satu-satunya orang yang menikah dengan keluarga Smith. Menantu laki-laki yang masih hidup memiliki sedikit martabat untuk dibicarakan, dan dia tidak punya banyak uang, jadi hadiah yang dia siapkan setiap kali sangat murah. Dengan demikian, keluarga kami secara alami menjadi bahan tertawaan keluarga Smith lainnya. Kau khawatir mereka akan mencemoohku? Iya. Jonathan tidak kesulitan memahami maksudnya ketika dia mengatakan sebanyak itu. Meskipun Josephine biasanya memperlakukannya dengan dingin, dia akan tetap memperhatikan minatnya pada saat-saat penting. Aku hanya tidak ingin diejek di sampingmu. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Josephine memelototinya. Kemudian, dia bangkit dan menuju ke lantai 2. Bahkan jika itu yang kupikirkan, aku tidak akan pernah mengakuinya. Akui saja, apa yang membuat kita malu ketika kita sudah menikah begitu lama? Jonathan membuntutinya, menyeringai lebar. Dia memasukkan kartu bank ke dalam sakunya. Saya tidak butuh uang ini. Simpan saja ini karena kamu harus mendukungku jika aku kehilangan pekerjaanku suatu hari nanti. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan mulai bekerja? Mendengar kemungkinan dia kehilangan pekerjaannya, Josephine tiba-tiba teringat bahwa dia mendapat pekerjaan di beberapa perusahaan real estate. Jika dia tidak menyebutkannya, aku akan melupakan semuanya. Besok. Jonathan terbatuk, tertahan oleh dorongan untuk menendang dirinya sendiri dengan keras. Kenapa aku mengungkit itu? Bukankah aku baru saja menembak diriku sendiri di kaki? Jangan bilang semua yang kamu katakan padaku saat itu bohong. Alis Josephine menyatu ketika dia melihat keadaan bingung pria itu, dan dia meragukan apakah klaimnya bekerja di sebuah perusahaan real estate hanyalah kebohongan belaka. Tentu saja tidak. Jonathan buru-buru menyangkalnya. Kenapa kamu tidak pergi denganku besok jika kamu tidak percaya? Oke, tidak apa-apa. Jam berapa kamu pergi besok? Aku akan mengantarmu ke kantormu. Yang mengejutkannya, Josephine setuju. Seketika, Jonathan tercengang karena dia berpikir bahwa dia akan menolak. Besok jam 2 atau 3 sore, kurasa. Jonathan memilih waktu secara acak. Saya pasti tidak akan punya waktu untuk mengatur segalanya jika saya memilih waktu di pagi hari. Jika sore hari, saya masih punya waktu untuk mencari perusahaan real estate. Jika semuanya gagal, saya hanya akan mendapatkannya. Oke, saya akan melakukannya, kalau begitu. Demi membuat sebuah pertunjukan, dia memutuskan untuk mengakuisisi sebuah perusahaan real estate. Oke, aku akan mengantarmu besok sore. Melirik ke arahnya, Josephine mencatat, sudah larut, jadi tidurlah lebih awal. Karena itu, dia menuju ke lantai 3. Ketika Jonathan melihat bahwa dia pergi,
dia batuk ringan dan mengejarnya. Sayang, aku agak takut gelap untuk tidur sendirian di malam hari. Bisakah saya tidur di kamar Anda malam ini? Aku bisa tidur di sofa. Kalau tidak, aku bahkan bisa tidur di lantai. Bagus, ikutlah bersamaku. Atas persetujuan Josephine yang tak terduga, kegembiraan membanjiri Jonathan. Dia mengikutinya ke lantai 3. Tetapi ketika dia ingin masuk ke kamar setelah dia mendorong pintu dan masuk, pintu kamar terbanting menutup dengan keras saat dia menutup pintu dari dalam. Sayang, bukankah kamu mengatakan bahwa aku bisa tidur di kamarmu? Jonathan menyentuh hidungnya, ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajahnya. Aku hanya menggodamu. Apakah Anda menganggapnya serius? Petik 2. Sebuah dengusan dari Josephine melayang keluar dari ruangan. Memang benar wanita cantik itu pandai menggoda pria. Jonathan kemudian kembali ke kamarnya sendiri dengan putus asa. Bab 79 atas nama Raja Perang. Malam berlalu dalam sekejap mata. Ketika hari berganti keesokan paginya, Josephine sudah pergi ke kantornya. Duduk di sofa kulit, Margaret sedang menonton televisi. Adapun Connor, dia sibuk memasak dan membersihkan seperti yang selalu dia lakukan di kediaman Smith. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Jonathan tidak perlu lagi melakukannya, karena Margaret tidak berani memaksanya. Jonathan, kamu sudah bangun. Ketika dia melihat Jonathan turun, Margaret melompat dari sofa. Jonathan, apa kamu lapar? Haruskah aku membuatkanmu semangkuk bubur oatmeal? Apapun yang kamu katakan, keluarkan. Dengan keluarnya Josephine, Jonathan tidak perlu bersikap ramah kepada Margaret. Lagi pula, Margaret tidak akan pernah bersikap baik kecuali dia punya agenda. Tidak bisakah aku menunjukkan perhatian padamu? Margaret memaksakan senyum canggung. Jonathan, lain kali kamu pergi ke Jasona, kenapa kamu tidak memperkenalkan kami pada Raja Perang? Secara kebetulan, ayahmu akan pergi ke sana dalam beberapa hari ke depan. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Mereka baru saja berbicara, dan Margaret sudah mengungkapkan agendanya. Ketika dia menyebut ayahnya, dia jelas berbicara tentang Connor. Aku sibuk beberapa hari ini. Lain waktu kalau begitu, Jonathan menolaknya mentah-mentah. Apakah saya perlu melakukan perjalanan dan melihat Zachary secara pribadi? Yang saya butuhkan hanyalah menelepon, dan dia akan muncul tepat di depan saya. Apa yang bisa kamu sibukkan? Ekspresi Margaret berubah serius setelah Jonathan menolaknya. Dia bahkan menyesal memanggilnya dengan namanya alih-alih sampah pengecut. Apakah saya wajib melaporkan bisnis saya kepada Anda? Jonathan memelototinya dengan dingin dan sedang tidak berminat untuk mengobrol. Ada apa dengan sikapmu itu? Marah Margaret hampir berkobar ketika dia tiba-tiba teringat bahwa dia tinggal di rumah Jonathan. Oleh karena itu, dia menekannya sekaligus. Kalau begitu, kapan kamu punya waktu untuk pergi dengan Josephine untuk menyelesaikan transfer kepemilikan rumah? Satu-satunya alasan dia menoleransi Jonathan adalah karena mansion itu masih belum atas nama Josephine. Setelah kepemilikannya berubah, Jonathan tidak akan berani berbicara seperti itu lagi padaku. Sebenarnya, aku akan mengusirnya dari rumah sejak lama. Itu akan tergantung pada suasana hati saya. Mengabaikannya, Jonathan berjalan keluar rumah. Meskipun tidak ada lagi penjaga yang ditempatkan di depan mansion, akan ada seseorang yang berpatroli setiap beberapa menit. Jelas, Ivana telah memutuskannya atas kemauannya sendiri. Namun, Jonathan tidak ingin menjadi orang yang sibuk. Setelah berjalan sebentar, dia tiba di pintu masuk Edenic High. Dengan santai menyalakan sebatang rokok, Jonathan melihat ke arah sebidang tanah kosong dan berteriak, "Keluar!" Namun, tidak ada respon sama sekali. Sambil mengerutkan alisnya, Jonathan menegaskan dengan suara dingin, "Aku akan memberimu 3 detik. Jika kamu tidak keluar, aku akan mengirimmu ke penjara Crimson Utara selama 1 tahun bersama dengan Zachary." Saat dia berbicara, semak-semak di depannya berdesir. Saat berikutnya, beberapa sosok dalam seragam militer dan cat wajah kamuflase muncul di hadapannya. Yang memimpin mereka adalah Andrew, yang ditemui Jonathan di Phoenix International Hotel. "Komandan, Andre terlihat malu. Bagaimana kamu menyadari kehadiran kami? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melewatiku dengan kamuflase burukmu itu?" Jonathan melontarkan tatapan tajam ke arah mereka. Sejak dia meninggalkan Phoenix International Hotel, dia sudah melihat mereka membuntutinya. Dia hanya terlalu malas untuk diganggu olehnya.
Andrew menjelaskan dengan canggung. Komandan, Raja Perang bersikeras agar kami mengikutimu. Di hadapan Jonathan, Andrew sama sekali tidak berani berbohong. Lagi pula, seseorang tidak akan berbohong kepada Asura kecuali jika seseorang memiliki keinginan mati. Aku tahu, jawab Jonathan dengan jelas. Alasan saya ingin berbicara dengan Anda bukan karena Anda membuntuti saya. Sebaliknya, saya ingin bertanya apakah Anda mengenal perusahaan real estate di Jadeboroh. Petik 2. Perusahaan real estate. Andrew menggaruk kepalanya. Komandan, mengapa kamu mencari satu? Apakah Anda masih ingin membeli rumah atau sesuatu? Saya sedang berpikir untuk membeli perusahaan real estate, jawab Jonathan santai. Mengakuisisi perusahaan real estate, Andrew semakin bingung. Segala sesuatu di bawah matahari dapat dikuasai oleh Asura, jadi apa gunanya mengambil alih perusahaan real estate? Aku tahu beberapa, namun, saya tidak yakin apakah mereka mau menjualnya, jawab Andrew dengan nada tidak yakin. Jika saya memberitahu mereka bahwa pembelinya adalah Asura, mereka pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Namun, jika Jonathan ingin menyembunyikan identitasnya, tanggapan mereka akan sangat berbeda. Uang tidak akan menjadi masalah. Pokoknya, selesaikan ini sebelum jam 2 siang, perintah Jonathan karena dia sedang tidak ingin mengobrol. Lagi pula, Andrew pasti tidak akan keberatan. Jam 2 siang, Andre tampak bingung. Komandan, bukankah ini terlalu ketat? Sekarang sudah jam 10. Ketika Jonathan memberinya pandangan sebelah mata, Andrew sangat ketakutan sehingga dia langsung memberi hormat. Ya, Komandan, aku akan menyelesaikan misinya. Selesaikan sebelum jam 2, dan aku akan mengabaikan fakta bahwa kamu membuntutiku. Jika kamu gagal, bersiaplah untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara Crimson Utara. Saat dia selesai, Jonathan menoleh dan pergi. Dia bahkan tidak memberi Andrew kesempatan untuk protes. Tuan, menurut Anda untuk apa Komandan ingin membeli perusahaan real estate? Bawahan Andrew bertanya dengan rasa ingin tahu setelah Jonathan pergi. Mengapa mereka tidak bertanya pada Jonathan kapan dia ada? Ini rahasia militer. Andrew menatap tajam ke arah mereka. Saya akan memberi Anda waktu 1 jam untuk mencari tahu 10 perusahaan real estate terbaik di Jadeboroh. Setelah itu, kumpulkan mereka untuk rapat di markas kami. Beritahu mereka bahwa siapapun yang tidak hadir sebaiknya berkemas dan bersiap untuk diusir dari Jazona. Ya, Komandan, para prajurit tidak berani menolak. Namun, sebelum mereka pergi, salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, apakah kami mengumpulkan mereka atas nama Anda? Apakah kamu idiot sialan? Andrew memberinya tendangan. Gunakan nama Raja Perang. Jelas, kita harus menyerahkan tanggung jawab kepada Raja Perang dalam keadaan seperti itu. Jika Raja Perang mengetahui bahwa kita salah menggunakan namanya, para prajurit diliputi ketakutan. Menyebutkan Raja Perang saja akan memunculkan trauma sebelumnya yang mereka alami. Jadi bagaimana jika dia tahu? Andrew mendengus. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menanggungnya. Bukannya dia berani membiarkan amarahnya berkobar. Petik 2. Bagaimanapun, mengakuisisi perusahaan real estate adalah ide Asura. Jadi bagaimana jika Raja Perang tahu? Dia akan pasrah menerimanya sama seperti orang lain. Pikiran tentang Raja Perang yang mati-matian menekan amarahnya membuat Andrew tertawa. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mencaci maki. Untuk apa kamu melamun? Lanjutkan pekerjaanmu segera. Ya Pak, para prajurit berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Bab 80 Grup Graham. Setelah pergi, Jonathan tidak kembali ke Villano. Sebaliknya, dia menelepon Harrison. Saat panggilan berhasil, suara Harrison terdengar. Goldstein, ada yang bisa saya bantu? Apakah ada toko barang antik di Jadeboroh? Saya mau beli lukisan, kata Jonathan santai. Sebenarnya, ada banyak lukisan di kediaman resminya, dan semuanya bernilai ratusan juta. Namun, pesta tahunan grup Smith adalah besok. Oleh karena itu, terlalu berlebihan untuk meminta lukisan-lukisan itu diterbangkan. Tentu saja ada, tapi, lukisan di sana tidak benar-benar cocok dengan statusmu. Setelah sedikit ragu, Harrison menambahkan, kebetulan, ada lelang malam ini di Jadeboroh, dan saya dengar akan ada beberapa lukisan di blok itu. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Lelang,
Jonathan terkejut. Dia tidak mengharapkan kota tingkat ketiga seperti Jadeboro untuk benar-benar menyelenggarakan pelelangan. Betul sekali. Tidak hanya lukisan yang dijual, ada juga meteorit, eliksir, dan lainnya. Namun, tidak ada yang yakin apakah itu asli atau palsu. Petik 2. Harrison jelas tidak tertarik pada mereka. Namun, Jonathan mengangkat alisnya ketika minatnya terusik oleh meteorit dan eliksir. Tanpa diduga, dia bertanya, "Jam berapa lelangnya?" "Jam 8 malam. Apakah kamu akan pergi?" Jemput aku dari Edenic Heights nanti." Jonathan tidak terlalu tertarik pada lukisan. Sebaliknya, dia tertarik dengan meteorit dan eliksir. Bagi orang lain, barang-barang seperti itu mungkin tidak lain hanyalah penipuan. Tapi baginya, itu belum tentu demikian. Saat itu, jika dia tidak menerobos kamp tentara secara tidak sengaja dan kebetulan pada teknik naga suci kuno, tidak mungkin dia bisa menaklukkan dan menyatukan bangsa dalam waktu 3 tahun. Akibatnya, ia menjadi Asura karena itu. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Saat itu pukul 1 siang, Josephine sengaja pulang dari grup Smith. Dia ingin menemani Jonathan melapor untuk bertugas di perusahaan real estate. Sebenarnya, dia memeriksanya untuk melihat apakah dia berbohong padanya dan apakah dia benar-benar menemukan pekerjaan. "Sayang, apakah kamu benar-benar berniat pergi ke kantor bersamaku?" Jonathan mulai khawatir. Saat itu hampir pukul 2, namun masih belum ada kabar dari Andrew. Karena itu, dia belum yakin apakah Andrew sudah berhasil mengakuisisi perusahaan real estate itu. Atau, Jonathan menatap tajam ke arahnya. "Jonathan, katakan yang sebenarnya. Apakah semua yang kau katakan padaku sebelumnya hanyalah kebohongan?" "Tentu saja tidak." Jonathan langsung menyangkalnya. Tidak mungkin dia akan mengakuinya pada saat yang genting seperti itu. "Di mana kantormu? Aku akan mengantarmu ke sana." Josephine tidak ingin membuang waktu. Mengambil kunci mobil, dia menyalakan mesin Lamborghini. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu. Setelah mengirim Jonathan ke kantor ini, yang masih harus kembali ke miliknya untuk mendekorasi tempat untuk pesta tahunan. "Untuk hidupku, aku tidak bisa mengingatnya." Jonathan mencubit keningnya frustasi. "Kenapa aku tidak menelepon untuk bertanya?" "Lanjutkan." Josephine menatapnya dengan sungguh-sungguh. "Aku akan keluar untuk menelepon." Mengambil teleponnya, Jonathan berjalan keluar seolah-olah dia akan melakukannya. Saat dia melangkah keluar dari rumah, dia bertemu dengan salah satu tentara yang menyamar sebagai warga sipil. Ketika prajurit itu melihat Jonathan, dia hampir secara refleks memberi hormat. Namun, Jonathan memotongnya, "Cukup, berhenti membuang-buang waktu. Apakah sudah selesai?" "Ya, Komandan." Prajurit itu menjawab dengan suara gemetar. Dia sangat gugup sehingga dia sudah basah oleh keringat. Dapat dimengerti bahwa dia merasa seperti itu. Bagaimanapun, dia berdiri di depan Asura Agung yang telah mengalahkan semua musuh bangsa. "Perusahaan yang mana?" "Grup Graham," jawab prajurit itu dengan cemas. "Grup Graham, kan?" Jonathan kembali ke mansion tanpa berbalik. Saat dia masuk, dia melihat ke arah Josephine. "Sayang, akhirnya aku ingat. Ini Grup Graham." "Grup Graham." Josephine terkejut dengan nama itu. "Apakah kamu yakin itu Grup Graham?" "Bagaimana dengan itu?" Jonathan bertanya dengan heran. Josephine terdengar seolah-olah ada yang salah dengan Graham Group. Grup Graham adalah perusahaan real estate top Jadeboro, dan perusahaan ini bernilai miliaran. Faktanya, setengah dari bangunan di sini dikembangkan oleh mereka. Juga, saya mendengar bahwa mereka sangat menuntut dalam hal kualifikasi akademik. Seseorang harus lulus dari universitas papan atas untuk mendapatkan wawancara, dan itu juga berlaku untuk posisi terendah mereka. Jika saya ingat dengan benar, bukankah Anda lulusan dari universitas tingkat kedua? Josephine menatap Jonathan dengan penasaran. "Apakah begitu? Saya tidak pernah mendengar apapun tentang persyaratan mereka untuk kualifikasi akademik." Jonathan diam-diam mencoba mengubah topik pembicaraan. "Mungkin karena aku melewati pintu belakang." Setelah menembak Jonathan dengan pandangan tidak yakin lagi, Josephine tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Saat mereka berkendara keluar dari Edenic Heights, Josephine berkomentar, "Tidak peduli bagaimana Anda masuk ke perusahaan, Anda tidak bisa acuh tak acuh seperti sebelumnya. Saya mendengar bahwa perusahaan ini sangat kompetitif dan ketat. Jika Anda gagal melakukan pekerjaan Anda,
mereka mungkin memecat Anda kapan saja. Jadi, jangan sampai Anda dipecat di minggu pertama Anda di sana. Tidak mungkin mereka akan memecatku, gurau Jonathan sambil tersenyum. Siapa tahu, mereka mungkin memohon padaku untuk tinggal setelah beberapa bulan. Pecat aku, kamu pasti bercanda. Aku akan mengambil alih perusahaan mereka dan menjadi ketua baru mereka. Saya tidak pergi ke sana untuk menjadi karyawan biasa. Pernahkah Anda melihat perusahaan memecat ketuanya sebelumnya? Juga, kamu sebaiknya menghentikan ketertarikanmu untuk membual ketika kamu sedang bekerja. Tidak ada yang akan mentolerirnya di sana. Josephine memelototinya sebelum menginjak pedal gas. Namun, ketika mereka berada di dekat Graham Group, Josephine tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia berhenti di supermarket terdekat. Setelah beberapa saat, Josephine kembali dengan kantong plastik merah di tangan. Apa yang Anda beli? Jonathan terkejut ketika Josephine menyerahkan tas itu padanya. Rokok dan beberapa minuman. Josephine dengan santai menjawab. Ketika Anda tiba di kantor, Anda sebaiknya rendah hati dan menjaga kebiasaan buruk Anda agar orang lain tidak membenci Anda. Juga, jika seseorang meminta rokok, jangan pelit dan memberikannya dengan murah hati. Setelah Anda kehabisan, saya akan membelikan Anda lagi. Juga, itu berbeda bekerja di kantor. Anda akan dihadapkan dengan banyak pesaing. Jika Anda tidak mengetahui aturan tak tertulis ini, orang lain akan dengan cepat mengucilkan Anda. Ketika Josephine mendidik Jonathan tentang politik kantor, Jonathan mendengarkan tanpa daya dengan senyum masam di wajahnya. Mengapa dia memperlakukan saya seperti seorang pemula yang naif, sampai-sampai mengingatkan saya untuk memperlakukan orang lain dengan rokok? Saya mengerti. Jonathan tidak memprotes meskipun dia tidak peduli dengan metode seperti itu. Namun demikian, dia menghargai pemikiran yang telah dimasukkan Josephine ke dalamnya. Sayang, untuk berterima kasih, aku akan menghadiahimu dengan ciuman. Berhenti main-main. Kami telah tiba di kantor Anda. Sekarang, turun. Josephine mendorongnya ke samping saat mobil berhenti di lantai dasar Graham Group. Bersambung.